Candy M Bukit Entertainment menyediakan jasa foto dan syuting video, serta keyboard dan sound system untuk acara karo dan dangdutan, gondang atau trompet, pelaminan karo dan umum, papan bunga, tenda atau kursi, MC, dan lain-lain. Silahkan hubungi di nomor WA 0813 155 19674 atau 0821 626 70974. Candy and Bukit Entertainment mempersembahkan dokumentasi video kerja Pasu-Pasu Tumbuk Erdemu Bayu, Bobby Andreas Ginting, Rasyuni Nova Beru Sihombing. Pemasu-masu, Kamis 25 Juni 2026, Gereja GBI Pondok Shalom 1. Kerja ada, Kamis 25 Juni 2026, Ijamburta Ras Ujung Serdang, Tanjung Morawa. Ku jatuh cinta pada dirimu, selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Selalu mencintaimu dalam hatiku selamanya. Tiada cinta yang lain, hanya kau satu, kaulah cintaku. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Biarlah cinta itu ada dalam hati kita untuk selamanya. Saat yang terindah kita berdua,
satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, Memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya.
seiring langkah-langkah retak waktu. Cerahnya hari kita di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup tanpa ada segaris ragu. Terima kasih buat respon Bapak Ibu semua. Dan saat ini calon pengantin silakan menandatangani. Tak sekedar kata-kata ia nyata dalam perbuatan. Sehari Oke, pengantin ya lihat ke bawah tanda tangan. Oke. Sekali lihat sini tanda tangan. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti.
habiskan ibadah pemberkatan nikah dalam suasana teduh. Kita tundukkan kepala. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, kami habiskan ibadah pemberkatan nikah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu memimpin acara ini dari awal sampai akhir, baik kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga, semua kerabat dan saudara kami yang hadir, semua hamba-hamba Tuhan yang memimpin acara ini. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, kedua mempelai dan juga kedua belah pihak keluarga serta kerabat yang hadir pada acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita usahakan ibadah ini sebelum tanggal 10 sudah selesai, mengingat banyaknya acara yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Karena itu mohon konsentrasinya untuk kita semua agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Saya akan bacakan firman Tuhan pada kita dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiap penopang dan dasar kebenaran. Saya ulangi, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu
bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dari ayat ini, saudara, saya memberikan judul khotbah bagi kita, pasangan hidup dan menjadi keluarga Allah. Kita garis bawahi kalimat yang berkata keluarga Allah. Kepada kedua kekasih kami, saudara Bobi Andreas Ginting dan Yuni Nova Berusi, beberapa menit ke depan acara ini akan selesai. Acara yang sangat ditunggu-tunggu, artinya mendirikan keluarga itu, melaksanakan pernikahan itu tidak butuh waktu lama. Sepakat keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan, lapor ke pendeta, berancang acara ditentukan, tepat waktu seperti tadi ibadah dimulai. Tetapi yang paling penting untuk dipikirkan, bagaimana model keluarga yang kita bangun ini, seperti apa nanti ke depan, bagaimana mereka menjalaninya. Kita berharap tidak hanya menjadi berkat bagi keluarga, tetapi teristimewa mereka menjadi keluarganya Allah. Karena di bumi ini kita hanya sementara sifatnya, satu saat kembali kita kepada Dia. Karena itu kita hanya ditempatkan sementara menumpang di dunia ini sebagai perantau dan pendatang ke Alkitab. Tapi kita adalah bagian dari keluarga Allah yang hari-hari ini masih ada di sini. Karena itu, saudaraku, saya mau katakan pada kita, khususnya kepada kedua kekasih kami, saudara Bobi dan saudara Yuni, pernikahan Kristen itu bukan sekedar pernikahan biasa. Sah, tidak seperti itu. Tetapi saudara, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang sangat agung. Pernikahan Kristen itu bukan sekedar mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui sebuah ibadah seperti yang kita lakukan pagi hari ini, dihadiri oleh kedua belah pihak, kerabat dan saudara, lalu ada pendeta di dalamnya. Habis menikah, habis acara, diadakan resepsi, dilanjutkan adat istiadat, lalu selesai sore hari. Saya mau katakan kepada kita bahwa pernikahan itu tidak hanya sebatas itu dan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan ingin pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang bermutu. Yang setuju katakan amin. Pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang bermartabat. Tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali kematian. Saya percaya sebelum Bobi mengambil keputusan untuk berbicara kepada orang tuanya, sudah bertahun-tahun dia mengamati sahabat kita Yuni ini sebelum dia mengambil keputusan. Karena kalau sudah menjadi keluarga, tidak boleh lagi dipisahkan kecuali maut yang memisahkannya. Menjadi keluarga yang bermartabat, keluarga yang punya wibawa ilahi, bukan pernikahan biasa, tetapi menjadi keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak miliaran keluarga, tapi keluarga Kristen beda. Kita adalah keluarga Allah yang ditempatkan di bumi ini. Alkitab mencatat hanya ada 2 lembaga yang dibangun oleh Allah di dunia ini. Walaupun di belakang hari ada ratusan lembaga yang didirikan oleh manusia. Ada lembaga bantuan hukum, ada lembaga advokat dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan hanya mendirikan 2 lembaga di dunia ini. Lembaga yang pertama adalah keluarga. Tuhan sendirilah perancang keluarga itu. Dialah yang mencetuskan ide menciptakan keluarga dengan alasan tidak baik manusia itu seorang diri, kata firman Tuhan. Lembaga yang kedua, saudaraku, yaitu gereja.
Lembaga-lembaga yang lain itu dibangun oleh manusia, tapi kedua lembaga ini dibangun oleh Tuhan sendiri, yaitu keluarga dan gereja. Tidak heran, kedua lembaga inilah yang selalu diserang setan, ingin dihancurkan melalui perceraian, melalui persoalan, melalui masalah. Sedangkan yang lain tidak diganggu, karena itu buatan manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah di bumi ini, itulah iblis yang mau berusaha merongrongnya. Karena itu saya katakan tadi, pernikahan itu bukan pernikahan biasa, tapi harus menjadi pernikahan yang bermutu, berkualitas, berwibawa, karena Allah yang menciptakannya. Karena itu saudaraku, karena gereja dan keluarga adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan, itu sebabnya gereja atau keluarga harus mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita renungkan, khusus kepada saudara yang berdua, Bobby dan Yuni. Keluarga harus mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu dalam konseling pranikah saya sudah sampaikan kepada mereka panjang lebar bagaimana itu keluarga di muka bumi ini, bagaimana modelnya untuk menjalaninya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah keluarga? Yang pertama, keluarga harus bebas dari kekerasan, dosa dan kejahatan. Karena sejak Adam dan jatuh dalam dosa, keturunannya berdosa, dan dosa itulah yang membuat keluarga banyak rusak. Bukan hanya faktor ekonomi, tetapi yang paling merusak adalah terjadi kekerasan dan kejahatan dalam keluarga. Saudara, kejahatan yang dimaksud bukan tindakan fisik, tapi sikap. Ada orang kelihatan baik-baik saja. Kita baru mendengar 2 hari yang lalu viral di televisi, seorang laki-laki dan seorang perempuan 3 tahun berpacaran, tapi dalam masa 3 tahun itu penganiayaan sampai wanita itu akan rekonstruksi wajahnya di rumah sakit. Saya pastikan itu bukan keluarga orang Kristen. Saudara-saudara dikasih Tuhan, keluarga baik-baik saja tapi di dalam dia menghancurkan. Tapi keluarga Kristen di luar baik, di dalam juga baik. Amin. Saudara, bisa katakan tadi, kejahatan yang dimaksud bukan bicara tentang tindakan fisik, tapi sikap. Harus mencerminkan kasih dan kebaikan Kristus. Karenanya Alkitab mengajarkan istri harus tunduk pada suami. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 24 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Ketika saya suruh dibaca ayat ini beberapa hari yang lalu, baca dengan benar. Efesus 5:22, baca. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Baca lagi. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Baca lagi, jangan salah baca. Hai istri, tunduklah kepada suami. Karena kenyataannya banyak di luar sana. Bacanya tunduk, sikapnya tanduk. Saya percaya Yuni bukan tipe orang seperti itu. Amin. Dia akan menjadi istri yang tunduk kepada suaminya. Semua ibu-ibu yang ada di sini, jangan tanduk suami, tapi tunduk kepada suami, karena begitulah tertulis di ayat itu. Saudara-saudaraku, kalau ini diterapkan di keluarga, betapa bahagianya keluarga itu. Walaupun mereka nanti tinggal di gubuk derita, tapi suasana surga ada di sana. Tapi sekalipun ada orang tinggal di rumah sebesar istana, kalau kasih dan kebaikan Tuhan tidak terpancar di keluarga itu bagaikan neraka. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita renungkan itu. Lalu tanggung jawab suami apa saudaraku? Dalam Efesus 5:25 sampai 29 diceritakan, suami harus mengasihi istri dan menghormati. Jadi harus seimbang. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi dan menghormati istrinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saya tanya mereka kemarin, dan apa laki-laki atas semangat kedatangan. Amin.
Mati hidup lampu itu biasa, tetapi semangat kita harus tetap menyala. Ya. Saya tanya kepada mereka, ayat ini berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dalam kondisi apapun yang sedang terjadi, inilah keluarga Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau ini kita terapkan di keluarga, rumah tangga kita akan aman, tenteram dan damai. Amin, saudara-saudara. Orang bilang di mana gading, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak laut yang tidak bergelombang. Tidak ada gunung yang tidak diterpa badai. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tapi kalau kasih Kristus dan kebaikan Kristus dicerminkan di dalam keluarga, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan saya percaya sesuai dengan Mazmur 133, keluarga yang rukun, ke sana Tuhan akan perintahkan berkatnya. Yang kedua, yang harus kita renungkan, gereja dan keluarga. Geser sedikit kembali. Sama-sama. Oke, baik. Dengarlah firman Tuhan sebagai titah nikah saudara berdua yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Titah nikah ini mengungkapkan 3 kebenaran, yaitu pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. 2, pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan, karena itu Ia kudus. 3, pernikahan Kristen untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Tolong diperhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudara Bobby Andreas Ginting bersedia melakukannya? Jika saudara bersedia, jawablah, saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih. Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada saudari Yuni Nova Borusiomi. Setelah mendengar titah nikah yang telah disampaikan kepadamu, apakah saudari bersedia melakukannya? Jika saudari bersedia, jawablah, saya bersedia.
Saya bersedia. Terima kasih. Sebagai hamba Tuhan yang mewakili Allah, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas, karena memang janji nikah harus diucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas tanpa paksaan, dan disaksikan Allah dan seluruh sidang jemaat. Kepada saudari Bobby Andreas Ginting, saya bertanya, apakah saudara mau menerima saudari Yuni Nova Boruslombing, wanita yang ada di hadapan saudara, sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau saudara bersedia, jawablah, saya mau. Saya mau. Kepada saudara Yuni Nova Boruslombing, saya bertanya, apakah saudari mau menerima saudara Bobby Andreas Ginting, pria pilihanmu, yang ada di hadapanmu sebagai suami saudara dan hidup bersama dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Jikalau saudari bersedia, jawablah, saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih. Kepada sidang jemaat Tuhan dan hadirin yang hadir untuk menyaksikan dan mendengarkan janji nikah ini, saya bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara kita dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang jemaat Tuhan dan para hadirin mau, harap menjawab bersama-sama, kami mau. Kami mau. Baik, terima kasih. Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, sekarang kita akan mendengarkan kedua mempelai mengucapkan janji nikah mereka di hadapan kita. Saya persilakan. Janji nikah. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Bobby Andreas Ginting menerima engkau Yuni Nova Boruslombing menjadi istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari hari ini sampai selamanya. Aku akan setia mengasihimu dan merawatmu dengan sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihi jemaat. Aku akan setia kepadamu dalam keadaan senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku akan meninggalkan segalanya dan setia kepadamu, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua. Sesuai dengan ketetapan Allah, demikianlah aku berjanji. Janji nikah. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya bernama Yuni Nova Boruslombing menerima engkau Bobby Andreas Ginting menjadi suami yang sah dan satu-satunya. Mulai dari hari ini dan seterusnya, aku akan tunduk dan taat kepadamu dan mengasihimu dengan sesungguhnya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan setia kepadamu dan keadaan senang atau susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku akan meninggalkan segala dan setia kepadamu.
dan hanya mau dan dapat menceraikan kita berdua. Sesuai dengan ketetapan Allah, demikianlah aku berjanji. Setelah mendengar pernyataan dan janji nikah saudara berdua, maka sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan meneguhkan pernikahan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Kristus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini terbuat dari logam mulia, tidak berpangkal dan tidak berujung, yang melambangkan kasih yang tidak akan pernah berhenti di antara kalian berdua. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah kasih Tuhan kiranya mewarnai pernikahan kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bertambah hari, bertambah rukun, bertambah hari, bertambah cinta, bertambah hari, bertambah setia. Tuhan memberkati. Saudara kami Bobby Andreas Ginting, ambillah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis kekasihmu sebagai lambang cinta kasihmu, dan katakan, terimalah cincin ini sebagai tanda kasihku kepadamu. Agak tinggi cincin. Kita beri tepuk tangan. Dua-dua lihat sini. Lihat sini dua-dua. Dua-dua lihat sini. Oke. Saudara Yuni Nova Borsiombing, ambillah cincin ini, kenakanlah pada jari manis suamimu, katakanlah, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku, dan kasihku kepadamu. Oke, kita beri tepuk tangan. Dua-dua lihat sini tuh. Sudah, saya persilakan kalian berdua berlutut. Yesus Tuhan penebusku, dengan roh aku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Yesus, Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Pelayan dan jemaat aja yang bernyanyi, Yesus Tuhan penebusku. Bapa di surga, aku berdoa bagi mereka. Ulurkanlah tanganmu pada kedua kekasih kami ini yang sudah dipersatukan oleh Tuhan melalui ibadah pernikahan pagi hari ini. Turunlah kiranya berkat-Mu atas mereka. Diberkatilah keluarga ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka pikirkan dan doakan, Tuhan kiranya menjawabnya. Tuhan kiranya menolong mereka. Diberkatilah Tuhan pernikahan ini mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun nanti yang akan mereka kerjakan, Tuhan berkati berlimpah-limpah agar melalui pernikahan ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menyertai mereka, tangan Tuhan melindungi mereka, tangan Tuhan memelihara mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Doaku, janganlah Tuhan
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya milik Tuhan persembahanku segenap hidup. Ini ada dua lilin yang sedang menyala selama ibadah ini berlangsung, yang melambangkan dua terang yang menyinari sekitarnya. Kepada sahabat kami Bobby Andreas Ginting, saya persilakan berdiri dengan istrinya. Silakan melangkah dengan perlahan dan pasti menuju ke tempat lilin itu. Silakan. Dan satukanlah nyalanya. Ya, mari para juru kamera abadikan. Nyalakanlah bersama-sama. Dulu kalian dua sekarang sudah menjadi satu. Lilin yang belum menyala itu melemahkan kesatuan di antara kalian berdua sampai benar-benar menyala. Oke, sampai betul-betul menyala. Menyala dengan bagus. Tetap satukan lilinnya, berdiri dengan tegak. Udah bisa menyala. Iya. Satukan nyalanya. Karena belum mereka pernah menikah jadi lupa. Karena belum pernah menikah jadi lupa ya. Silakan menghadap ke sekarang. Kita akan menyaksikan mereka akan meniup lilin itu secara bersama-sama. Tadinya dua menjadi satu. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Pada kedua sahabat kami, silakan kembali ke tempatnya. Oke, sama-sama menerima. Ya, pegang bersama-sama. Ya, juga sekaligus menyerahkan Alkitab sebagai dasar hidup mereka. Ini dipedomani, dibaca, sama-sama menerima. Dua nama bantan misalnya. Inilah merupakan dasar yang sedang kita sudah Terima kasih. Silakan disimpan dulu akta itu. Silakan. Kalau ada salah minta maaf. Bapak Ketua turun. Sekarang kami kan membangun rumah tangga yang baru. Kami mau dari dulu Pak, dari dulu supaya rumah tangga kami boleh menjadi rumah tangga yang dalam Yesus Kristus dan juga yang diridhoi sama Allah. Sehingga berkat yang melimpah di kami ya harapan dan kalau ada yang kami ceritakan bersama. Oh ya. Bahagia mendekati Tuhan sehingga kalian doain ada berkahnya
engkau remaja dan dewasa hari ini, engkau di antara kejejak pernikahan ini. Gandenglah suami pilihan saya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah kita yang maha besar di surga, rahmat dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan turun atas kita, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada mewakili pihak dari pengantin pria. Baru semua kita menyambut bersama.
dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejalan rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada dua hati dipertemukan